Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang-abangku semuanya, sahabat traders tanpa terkecuali. Buat kalian semua, saya doakan sehat selalu, dipermudah segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Seperti biasanya di sini saya akan bertrading dengan menggunakan technical analisis satu periode. Perhatikan abang-abang ya, di sini di C5. Kenapa di sini saya open posisi naik? Karena di C5 di sini ngebentuk sebuah penurunan dan konfirmasinya penurunannya lemah. Oleh sebab itu di sini saya open posisi buy. Apakah di sini kita bakalan profit atau malah jadi bangke? Kita bakalan lihat sama-sama ya bang-bang ya. Buat kalian semua yang suka dengan video ini jangan lupa dukung terus channel ini biar kalian tidak ketinggalan juga untuk terus nonton video ini. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya bang-abang ya. Dan biar saya juga lebih semangat lagi untuk ngebuat video-video konten edukasi seperti ini. Jadi dukung terus channel ini ya bang-abang ya. Oke, habis ini bakal saya jelaskan dan di dalam channel ini juga kalian bisa belajar bareng ya. Kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Dan di sini saya akan tutup-tutupi apa yang saya sampaikan. Silakan diserap, dipahami ya. Apa yang menurut kalian cocok, ambil aja strategi yang menurut kalian bisa dipahami di video yang udah saya sajikan pastinya. Dan seperti biasanya di dalam setiap video yang aku upload ya, tidak ada strategi yang sama. Pasti ada perbedaan strategi di situ ya. Tinggal kalian pilih mana yang cocok ya. Oke, apakah di sini kita bakalan profit atau malah jadi bangkai tak berguna, abang-abang? Kenapa alasan saya di sini open posisi buy? Alasannya seperti ini, Bang. Ini adalah informasi penurunan. Ini adalah informasi penurunan di mana di sini ada wilayah support. C5 udah nyentuh titik terendah. Ini C5. Ini C5 ya, Bang ya. Ini C5 sudah nyentuh di titik terendahnya. Tapi konfirmasinya di sini turun dan penurunannya lemah. Oleh sebab itu di sini saya open posisi naik sampai akhir periode. Tenang aja, di sini dia pasti bakalan naik ya. Kenapa di sini saya sangat percaya banget kalau di sini dia bakalan naik? Karena di sini udah terjadi penurunan nih. Nih. Ini terjadi candle penurunan di sini, Bang ya. Kalau di sini ngebentuk sebuah candle kenaikan di C4-nya, pasti di C5-nya ini membentuk sebuah candle penurunan. Oke, kita profit Bang ya. Oke, lanjut Bang, kita lanjut. Kita setting dulu untuk waktunya Bang. Nah, kita setting dulu untuk waktunya. Set. Ini ada area resisten Bang ya, resisten. Kalau seperti ini hitungannya adalah informasi kenaikan Bang. Dikatakan informasi kenaikan, ini kan turun tuh, dan ini sih penurunannya udah mulai naik tuh di sini. Kenaikan tapi tidak terkonfirmasi, di sini malah turun. Kita open posisi sell di sini Bang ya.
Tunggu dia naik dulu seperti itu, baru kita bantai untuk open posisi sell. Habis ini saya bakal jelaskan ketika ini udah profit ya abang-abang ya. Jadi untuk menganalisa C5 sama C1 aja, cuma 2 candle aja, kita persimpel lagi ya untuk cara menganalisanya. Ini resisten bang, resisten. Dimana candle bearish ini, kalau kita perhatikan bodinya lebih besar ya, lebih besar. Tapi posisinya candle bearish ini sudah berada di atas. Polanya ini udah di atas nih bang. Ini kan di bawah nih. Nah ini kan di bawah nih bang. Ini di atasnya. Berarti ini sudah ngebentuk yang namanya resisten, pola resisten ya. Dan C5 ini bang, C5 ini shadownya udah nge-retest area resisten ini. Artinya dia udah bisa dikategorikan informasinya kenaikan tapi konfirmasinya turun seperti itu, dan penurunannya info arah harganya tuh kuat. Oleh sebab itu di sini saya open posisi sell. Ya abang-abang ya, gimana, bisa dipahami atau malah jerimet bang? Santai aja bang ya, santai. Nah ini resisten. Kalau kita buat garis seperti ini bang, set. Resisten. Itu kan bang ya. Kalau kita ngebaca dengan analisa yang berbeda. Tapi di sini saya mencoba untuk menganalisa eh, dengan cara yang sangat simpel lah pastinya bang ya. Oke, apakah di sini kita bakalan profit? Kalau udah seperti ini bang, ini udah pasti profit ya bang ya. Oke, saya ulangi buat kalian semua yang suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini bang ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang terupdate pastinya. Oke, kita sama-sama belajar di sini bang ya. Di sini jaringannya udah mulai nih bang. Oke bang, kita perhatikan di sini bang. Udah support nih, berarti informasinya turun nih bang. Informasinya turun. Titik terendah, support adalah titik terendah. Support adalah titik terendah ya bang ya. Kita tinggal menunggu satu candle ini terbentuk ya bang ya. Karena informasi dan konfirmasi ini adalah informasi penurunan di mana candle C5 ini udah berada di wilayah support. Dan ini adalah candle konfirmasinya. Ya, naik. Nah, kita bakal open posisi apa di sini, Bang? Kita bakal open posisi sell ya di sini ya. Kita open posisi sell aja di sini, Bang.
Harusnya kalau kita mau open posisi sell tunggu dia naik dulu bang ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita di sini open posisi sell karena kenaikannya lemah. Apakah di sini kita bakalan profit lagi bang? Kita nggak tahu juga ya. Kita hanya menganalisa dua candlestick aja di sini. C5, C1, C5 informasi, C1 konfirmasi. Udah itu aja, simple. Bantai lagi bang. Usah kelamaan bang, bantai. Akun demo bebas bang ya. Iya, akun demo bebas bang, nggak apa-apa. Akun demo belajar dulu lah ya. Jangan terburu-buru kita untuk deposit bang. Belajar sampai bosan ya. Sampai kita itu menemukan strategi yang cocok untuk kita buat trading nanti ya. Kalau masih belum menemukan strategi yang cocok, jangan coba-coba ya. Nanti endingnya kita itu bakal mengalami yang namanya stres, kena mental ya. Apakah di sini kita bakalan profit atau malah jadi bangkai tak berguna? Bantai lagi bang. Bantai. Bantai. Bantai-bantai mulu bang ya. Wah, di sini kita bakalan loss atau gimana nih bang? Kok gak turun-turun dia bang? Kayak mau PHP-in kita nih. Masa iya kita di PHP-in bang ya? Tuh kan dia naik beneran. Nanti gak jadi turun pula dia. Kita uji terus ya bang ya. Strategi yang kita gunakan tuh kita uji terus ya. Kalau probabilitas apa sih bang itu bang? Kalau akurasinya tinggi, itulah kalau akurasinya lumayan baru kita gas di real akun gitu bang ya. Ribet banget mau nyebutin istilahnya bang ya. Wah, 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 dapat bang ya. Oke bang, perhatikan. Kita setting dulu waktunya bang. Ini di sini udah subuh nih bang. Ini C5, perhatikan C5 ini bang. Ini di sini ada wilayah support, ini support ya. Set. Perhatikan polanya ini, pola penutupan, pola pembukaan candle daripada support ini bang. Ini ya, ini ya. Nah sama ini adalah support, ini ada titik terendah nih bang. Ini termasuk titik terendah, dimana candle bearish di C5 ini adalah informasinya penurunan karena berada di wilayah support titik terendahnya. Dan ini adalah candle konfirmasinya bang. Kita bisa open posisi sell di sini bang. Kita open posisi sell lagi bang. Tapi kita tunggu dulu dia naik ke area shadow ini biasanya bang. Shadow daripada candle bearish yang ada di sini ya. Biasanya dia bakal naik dulu, set, terus turun.
Tapi candle bearish ini dia lemah bang, lemah. Tapi nggak apa-apa, kita bantai aja ya. Bantai open posisi sell, marketnya juga turun. Market turun, kita cari open posisi penurunan. Tunggu dia naik seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau dia naik lagi ke area shadow, wah payah nih bang, jaringan internetnya bang. Nah, udah naik lagi dia bang. Dia udah mulai naik lagi tuh. Wah, karena jaringan tadi ya, nggak sempat kita mau nambah muatan bang. Apakah di sini kita bakalan profit atau malah jadi bang kita berguna? Wah, mantan istri nih. Mamanya anak-anak. Jam segini baru nongol dia. Teknik yang sangat super duper simple bang ya. Cuma menganalisa dua candlestick aja, C5 C1 udah sikat ya. Caranya seperti apa bang? Ya caranya seperti yang sudah saya katakan tadi bang ya. Kalau C5 berada di wilayah support atau resisten, berarti itu adalah informasi kenaikan atau penurunan. Kalau di wilayah support berarti informasinya penurunan. Kalau di wilayah resisten berarti informasinya kenaikan. Seperti itu. Tinggal kita tengok konfirmasinya di C1 seperti itu ya. Mendukung atau enggaknya kita lihat di C1 ya. Untuk teknik di video kali ini ya Bang-abang ya. Oke, apakah kenaikan di sini dia bakal membentuk sebuah kenaikan, dan apakah kenaikannya juga bakal nyentuh di titik area entry kita, Bang? Kalau kita zoom seperti ini, pasti ini berada di wilayah support lagi nih, Bang. Nah, iya kan? Berarti informasinya penurunan. Informasinya penurunan. Apakah teknik ini bisa kita pakai di forex bang? Ya coba aja nanti kita bang. Kita buka market di XAUUSD ya, atau di market yang lainnya ya. Ketikanya tuh di wilayah support atau resisten gitu ya. Kan kalau berada di titik-titik wilayah itu, titik-titik wilayah support atau resisten, biasanya ada reaksi tuh dari sebuah candlestick. Nah, reaksi dari sebuah candlestick itulah yang kita jadikan sebuah patokan ya. Baik dari body atau shadownya seperti itu. Oke, kita setting dulu untuk waktunya dan kita siap-siap untuk open posisi sell atau buy. Kayaknya di sini kita open posisi sell lagi nih bang. Oke, sell. Sell terus pokoknya lah. Mumpung lagi penurunan bang ya.
Oh, dia naik lagi, bantai lagi bang. Oke, kita bantai lagi bang. Bahaya sekali kalau kita bantai-bantai gini bang ya. Habis saldonya nanti bang. Apakah di sini dia bakalan turun atau malah ngebuat sebuah pembatalan untuk turun? Atau ngebentuk sebuah pembatalan untuk turun bang? Karena yang kita jadikan patokan cuma 2 candlestick aja ya, C5 C1 ya. Apakah akurat bang ya? Kelihatannya sih nggak ada yang akurat bang ya. Tinggal kita melihat presentase dari strategi yang kita gunakan aja. Kalau banyak profitnya ya udah kita gas, kalau banyak lossnya ya udah kita skip lagi bang. Wah 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 wah, ini pembatalan untuk turun kayaknya nih bang. Masa iya? Membalikan arah nih bang. Yang tadinya turun jadi naik. Kita coba aja cara ngebacanya seperti itu ya. Kalau kita loss berarti dia lagi apa? Lagi reversal ya, arahnya ya, yang tadinya turun udah ngebuat pembalikan harga untuk naik. Jadi kita jangan open posisi sell ya. Waduh, lost doll di sini kita bang. Oke, di sini kita loss bang ya. Meskipun di sini ngebentuk sebuah penurunan, tapi ya tetap aja lost doll kita bang ya. Satu kali entry lagi ya. Habis ini kita udahan dulu videonya bang ya. Sini kita loss. Ini udah informasi kenaikan bang. Dikatakan informasi kenaikan karena berada di wilayah resisten ya. Kita tengok candle konfirmasi nih bang. Yang ngedukung naik atau enggak bang? Kalau ngedukung kita bantai, atau enggak dukung kita open posisi reversal atau sell ya. Oke, naik bang. Bantai open posisi naik bang. Dukung dia bang untuk naik bang. Bantai untuk open posisi naik.
Berarti ini adalah candle pembatalan untuk turun nih ya. Ini kan turun. Ini dukung untuk turun, nggak dukung untuk naik. Ya udah kita bantai untuk open posisi sell. Ternyata loss. Berarti ini pembalikan arah, pembatalan untuk turun, Bang. Kita open posisi naik. Meskipun di sini terjadi yang namanya penurunan ya. Kita coba aja pakai strategi ini, Bang ya. Enak nggak kira-kira, Bang? Cari profit tuh, Bang. Dua candlestick. Kalau nggak cukup ya 3 candlestick ya. Contoh seperti ini nih. Di sini informasinya naik, ini dukung naik, tapi di sini udah mulai melemah kenaikannya. Mungkin 2 candle nggak cukup ya untuk mulai analisa. Atau kita buat 3 candle aja untuk analisa ya. Nyatanya di sini dia turun. Dapat nggak nih kira-kira, Bang? Nggak apa-apa, kita pakai apa namanya 2 candle dulu ya buat analisa ya. Nanti kalau kita perhatikan kurangnya di mana, kita tambahkan lagi menganalisa dengan 3 candlestick. Masih dapat, Bang ya. Berarti kita menganalisa 2 candlestick aja, Bang, gak usah banyak-banyak, Bang. Berarti kalau loss ya kita terima gitu aja ya. Yang penting presentasenya itu, Bang, yang penting itu, Bang ya. Ini kan informasi penurunan. Wah, gimana nih, Bang, kok kayak gini, Bang? Kan informasi penurunan. Sini mendukung untuk turun. Tapi malah naik. Penurunannya di sini. Nah, ini turun nih. Ngebentuk candle merah. Harusnya sih wah, ini jaringannya nggak leon jaringannya nih, Bang. Terlalu banyak jaringan sih di sini.
Formasi kenaikan, konfirmasinya turun bang, sell. Sini kita open posisi sell bang ya. Oke, apakah di sini kita bakal profit atau malah jadi bangkit tak berguna, bang-abang ya? Udah di menit 31 bang-abang ya. Kita udah dulu ya. Jadi di dalam strategi ini yang perlu kita perhatikan ada area support dan resisten bang ya. Teknik satu periode untuk melihat menganalisa, kita perhatikan area support dan resisten, fokus di C5. Kalau C5 berada di titik support berarti informasinya penurunan, kalau berada di titik resisten berarti informasinya kenaikan gitu aja. Dan C1 adalah kita buat sebagai candle konfirmasi untuk pendukungnya naik atau turunnya nanti bang ya. Oke, apa kali sini kita bakalan profit bang? Pergerakan candle mah mau di akun demo atau di real akun sama aja bang ya. Ketika aku masuk di real akun nih sama aja kayak gini, pergerakannya sama. Cuma yang membedakan adalah uang virtual dan uang asli gitu aja. Oke, dapat bang ya, mantap ya. Mungkin penurunannya terjadi di candle yang lagi berjalan ini kemungkinan. Oke, terima kasih banyak ya bang-bang ya. Jangan lupa dukung terus, subscribe, like, share ya. Dan dari saya pribadi salam solidaritas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok lagi bang ya.